Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid ayil haidh. Wa yas'alunaka lan takon sapa wong akeh atau muslimin kah ing sira Muhammad anil mahidh saking haid. Ayil haidh tegese haid. Au makanahu utawa panggonane haid. Madza yaf'alu utawi apa? Yaf'alu iku den lakoni bin nisa'i kelawan den lakoni apa ma bin nisa'i kelawan nisa fihi ing dalam haid. Qul huwa adzan. Nah, ini salah satu hal yang harus diketahui oleh perempuan, ya terutama perempuan yang menginjak masa balik, akil balik, yaitu harus tahu tentang haid. Ya termasuk karena berkaitan dengan masalah sholat, dan sholat itu wajib. Ma yatawassalu bihil wajib fahuwa wajib. Perkara yang menjadi perantara kepada perkara yang wajib itu menjadi wajib juga hukumnya. Termasuk bagi laki-laki mengetahui tentang masalah najis itu sebenarnya enggak ada di Quran dan hadis wajibnya seorang muslim mengetahui masalah najis, enggak ada. Tapi di Quran dan hadis ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, karena orang sholat itu tidak bisa dilaksanakan tanpa tahu masalah najis dan suci, maka mengetahui masalah najis dan suci itu juga menjadi wajib. Ma yatawassalu bihi atau ma yatawassalu bihil wajib fahuwa wajib. Perkara yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab, menjadi perantara kepada masalah yang wajib, itu juga menjadi wajib. Makan hukum asalnya mubah. Tapi kalau tanpa makan dia nggak bisa sholat, ya berarti makannya juga wajib. Karena jadi perantara bisanya dia melaksanakan sholat. Nah, ini juga gitu. Perempuan harus paham tentang hukum haid. Karena haid ini berkaitan dengan sholat. Kalau sedang tidak haid, wajib sholat. Kalau sedang haid, tidak boleh sholat. Maka kalau ada perempuan yang mungkin tidak paham masalah ini, kemudian dia sholat aja, haid atau tidak haid, sholat terus. Nah, itu bisa jatuh kepada melaksanakan perkara haram. Karena sholat di saat haid. Lah masalahnya, haid itu kadang-kadang rumit. Nggak semudah yang teorinya. Kadang ada haid itu yang atau keluar darah itu sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan. Nah, bagaimana itu? Itu ada ilmunya yang harus diketahui oleh semua perempuan. Qul huwa adzan. Qul ngucap sira Muhammad huwa utawi haid adzan iku kotor. Ai qadarun tegese kotor. Au mahalluhu utawa panggonane adza, tempat yang kotor. Ya karena ada darah itu. Fa'tazilun nisaah fil mahidhi fa'tazilu moko ngedoi sira atau ngedonono, ngedoi, menjauhlah kalian semua para suami
Fatazilu maka ngedoi sira kabeh annisaah ing pira-pira bojo wadon. Maksudnya apa? Utruku ninggalono sira kabeh wat ahunah ing jima nisa. Jima itu hubungan intim. Fil mahidi ing dalam waktu haid. Ai waktihi tegese waktu haid. Au makanihi utawa panggonane haid. Ini salah satu hukum. Jadi kalau perempuan sedang haid, si istri sedang haid, maka dilarang bagi suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Hubungan intim yang sampai tingkat jima. Kalau sekedar di luar itu dibolehkan. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wala taqrabuhunna lan ojo nyedek sira kabeh hunnah ing nisa bil jima'i kalawan jima. Tidak boleh suami melakukan hubungan intim dengan istrinya. Nah, ini panduan dasar ya. Hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Lafadz yadhurna bisukunit ta'ih kelawan sukunit ta'. Wa tasdidiha lan tasdide ta'. Yutahhirna gitu. Ada dua versi. Walha ilanha yutahhirna. Jadi bisa dibaca dua. Hatta yadhurnah itu berarti sulasi mujarrad. Yutahhirnah itu berarti sulasi mazid. Wa fihi idghamut ta'i wa fi iku ing dalam lafadz yutahhirnah kalau tasdid idghamut ta'i ngidghamaken ta fil asli ing dalam asale fit ta'i ing dalam ta. Sebentar, bukan yutahhirna ya, yatatahharna. Hatta yadhurna atau dibaca yatahharna. Ai yatasilnah tegese adus sapa nisa ba'dang qitaihi sa'wise putuse haid. Ini panduan dasar. Jadi panduan dasar di dalam masalah haid itu adalah satu, ketika haid bagi perempuan yang bersuami maka suaminya tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya sampai haidnya berhenti dan sampai mandi dulu. Nggak boleh sebelum mandi kemudian melakukan hubungan intim, hukumnya haram. Faida tatahharnah maka lamun suci sapa wadon faktu hunnah moko nekanono sira kabeh hunnah ing nisa bil jima'i kalawan jima. Apabila istrinya sudah selesai masa haidnya dan kemudian sudah selesai mandi maka boleh bagi si suami untuk menjima istrinya. Nah, di sini ada kata-kata faktu hunnah memakai fi'il amar. Tapi memakai fi'il amar ini bukan berarti wajib menjima, itu enggak. Ya, kalau memang perlu boleh menjima. Min haitsu amarakumullahu saking sekiranya merintah kum ing sira kabeh Allah sapa Allah bitajannubihi fil haidih kalawan ngedoi jima fil haidih ing dalam haid. Wa huwa utawi al jima al kubuluh iku kubul kemaluan depan ula ta'duhu ila ghairi lan ojo ngliwati sapa sira kabeh hu ing kubul ila ghairihi maling liyane kubul. Innallaha yuhibbut tawwabin, satune Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah, yuthibu tegese maringi ganjaran sapa Allah, wa yukrimu lan maringi lan mulyaaken sapa Allah at-tawwabinah ing pira-pira wong kang tobat atau pira-pira wong kang akeh tobate minadzunubi saking siksa.
Wa yuhibbul mutatahhirina lan seneng sapa Allah al mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci minal agdzari saking pira-pira kotoran. Ya, di sini di dalam Quran ini panduannya itu panduan yang bersifat sangat umum, ya. Bersifat sangat umum gimana? Ya, cuma di sini dijelaskan bahwa haid itu kotor, satu. Yang kedua, bahwa suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya ketika sedang haid. Yang ketiga, suami boleh berhubungan intim dengan istrinya ketika selesai haid dan selesai mandi suci, mandi junub dari haid. Itu aja. Di sini tidak dijelaskan secara detail haid itu bagaimana, batasan minimalnya apa, dan batasan maksimal batasan minimalnya berapa hari atau jam, batasan maksimalnya itu berapa hari, itu enggak diterangkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kadang-kadang di Quran itu suatu ayat hukum itu cuma menjelaskan secara umum saja. Jadi artinya apa? Artinya di Quran itu semuanya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Enggak. Walaupun di Quran ada perkataan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan agamamu. Walaupun di situ ada kata-kata sempurna, tapi bukan berarti Quran itu memuat seluruh masalah hukum, enggak. Maksudnya sempurna di situ adalah sempurna dalam arti hukum-hukum secara umum saja. Karena itu ketika di masyarakat ada masalah-masalah baru, masih perlu bantuan yang lebih detail dari hadis. Dan ketika di hadis juga tidak ada, apa mungkin hadis juga tidak ada? Iya mungkin. Maka disitulah perlunya peran ulama untuk berijtihad tentang satu masalah tersebut. Nah, itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sudah pernah saya kutip, yaitu hadis dari sahabat Muadz bin Jabal. Ketika beliau diutus menjadi pejabat, jadi hakim di Yaman, Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ya Muadz, kaifa taqdi idza uridu alaika qada? Sa'aqdi bi sunnati Rasulillah, saya akan memutuskan perkara itu dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Kaifa idza lam tajid, bagaimana kalau di hadis juga enggak ada? Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah hukum itu Quran dan hadis tidak memuat seluruh perkara. Maka bagaimana kalau di hadis juga enggak ada? Kata Muadz bin Jabal, sa'ajtahidu bi nafsi atau bi ra'yi wala alu. Saya akan memutuskan dengan ijtihad saya, ya Rasul. Maka kata Rasulullah membenarkan itu. Wafaqah Rasulillah. Ya Allah, semoga Allah memberi pertolongan kepada utusannya Rasulullah, yaitu Muadz bin Jabal. Nah, itulah makanya dari hadis itu kemudian disimpulkan bahwa hukum Islam itu terdiri dari tiga unsur. Satu dari Quran, dua dari hadis, yang ketiga dari ijtihadnya ulama. Itu satu. Yang kedua, walaupun Quran dan hadis merupakan sumber utama di dalam pengambilan hukum fikih, tapi tetap yang dapat memahami Quran dan hadis itu adalah ulama mujtahid itu. Jadi gak boleh kalau ada pernyataan yang menyatakan bahwa umat Islam itu cukup dengan Quran dan hadis, itu salah. Kenapa? Ya karena Allah sudah mengklasifikasi, sudah menggolongkan umat Islam ini menjadi dua. Satu, umat Islam yang pinter ilmu agama. Ada yang kedua, umat Islam yang bodoh ilmu agama. Nah, yang
bisa memaknai, memahami Al-Quran dan hadis hanyalah umat Islam yang pinter ilmu agama tersebut. Itu sementara yang bodoh itu ikut yang pinter. Maka kemudian turunlah ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama apabila engkau tidak tahu terhadap suatu masalah. Itu satu. Penggolongan bahwa orang muslim itu ada yang ulama, ada yang non ulama, itu di Quran disebutkan walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya sebagian dari kalian berangkat untuk mondok belajar agama. Tujuannya apa? Ya nanti kalau yang belajar agama ini menjadi ahli agama, pulang ke rumahnya mengajari ilmu tersebut kepada orang-orang di kampungnya. Itu berarti apa? Umat Islam itu ada dua, ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Di antara yang pinter itu juga terbagi, ada yang pinter biasa saja, ada yang pinter sekali. Yang pinter sekali kemudian mengarang kitab fikih, kitab tajwid, kitab tafsir dan sebagainya. Itulah yang menjadi rujukan kepada orang-orang yang kurang pinter. Nah, gitu. Jangan disamakan semua umat Islam, itu nanti rusak. Kalau semua orang dianjurkan untuk berijtihad dengan hanya bermodalkan terjemah Quran, terjemah hadis, rusak dunia ini. Karena apa? Karena idza wusidal amruh ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Ada membangun bangunan setingkat 20, lantai 20. Yang menggarap bukan orang jurusan teknik sipil, tapi jurusan agama. Gimana? Orangnya pinter nahu, kemudian menggarap bangunan setingkat 20 lantai. Rusak bangunannya, roboh. Begitu juga dalam masalah agama. Agama jangan diurus oleh orang yang ahli teknik sipil atau ahli bahasa. Agama, ilmu agama, ulama itu orang yang ahli ilmu agama. Nah, jadi setiap orang ada tempatnya masing-masing. Tapi intinya adalah satu, bahwa setiap hukum itu tidak cukup hanya berdasarkan mengandalkan kepada Quran dan hadis saja. Sesuai, itu semua ucapan seperti itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi saya kutip dari Mu'adz bin Jabal. Nah, di dalam masalah haid juga begitu. Haid ini detail-detailnya ada di kitab fikih, bahwa perempuan yang haid itu minimal keluar darahnya berapa? 24 jam. 15 atau 1 hari 1 malam. Kalau ada darah keluar di luar kurang dari itu bukan darah haid. Yang kedua, maksimalnya itu 15 hari. Artinya kalau ada perempuan yang keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka hari yang ke-16 itu bukan darah haid namanya. Itu namanya darah istihadah. Kalau keluar darah istihadah, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Cuma statusnya dia sebagai sohibul hadas, sama dengan orang yang selalu kencing, keluar darah beser, kencing terus. Itu gimana? Ya harus sholat kalau waktunya sholat, tapi ada caranya sendiri. Termasuk orang yang kena ambeien, yang dari belakang dari duburnya itu keluar darah, terus menerus keluarnya. Kalau sudah parah itu terus menerus. Bagaimana hukumnya? Ya tetap wajib sholat, tapi cara sholatnya berbeda. Bagaimana berbedanya? Yang pertama, dia ketika hendak wudhu itu harus ketika waktunya sudah masuk. Mau sholat duhur, maka dia wudhunya pas sholat duhur itu, nggak boleh sebelumnya. Sebelum wudhu dia harus membersihkan dulu kemaluannya. Setelah itu berusaha pakai celana dalam. Ya. Setelah celana dalam baru kemudian wudhu. Ketika wudhu dia kemudian keluar darah, bagi yang penderita ambeien atau bagi wanita istihadah, atau keluar kencing bagi penderita beser, nggak apa-apa, nggak batal wudhunya karena ini orang darurat. Kemudian setelah wudhu langsung sholat.
dan sholatnya hanya satu sholat fardu. Setelah satu sholat fardu, kalau mau sholat sunnah boleh, tidak apa-apa ditambah sholat sunnah. Setelah itu habis hadasnya, wudhunya habis. Nanti kalau sholat asar tiba, dia harus sama dengan melaksanakan yang tadi awal tadi, dibersihkan dulu kemaluannya pakai katok atau pempes. Setelah itu kemudian wudhu dan sholat fardu. Satu kali wudhu, satu kali sholat fardu. Nah, itu aturan itu ada di mana? Ada di pendapat ulama, di kitab-kitab. Gak ada di Quran dan hadis. Itu sebagaimana yang disebut di dalam hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi ulama berperan sangat besar di dalam masalah pembentukan hukum Islam. Kenapa demikian? Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Hidayah. Ibnu Rushd itu adalah ulama mazhab Maliki. Dalam pengantarnya Bidayatul Mujtahid. Dalam pengantar kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan, kenapa umat Islam masih butuh pendapat ulama padahal sudah ada Quran dan hadis? Jawabannya beliau adalah karena Quran dan hadis itu sifatnya statis. Statis itu artinya nggak bertambah, nggak berkembang. Quran ya segitu aja, 30 juz, hadis ya segitu aja. Sementara masalah hukum yang menimpa manusia itu terus berkembang. Maka masalah yang statis tidak bisa mengatasi masalah yang terus berkembang. Nah, itu logikanya ya. Jadi kenapa kita butuh fikih, kitab fikih? Kok nggak mencukupkan diri kepada Quran dan hadis? Jawabannya Ibnu Rushd tadi itu, karena Quran dan hadis bersifat statis, tidak berkembang, bersifat diam, tidak bertumbuh tambah banyak, enggak. Sementara masalah hukum, permasalahan umat Islam itu terus bertambah setiap harinya. Ada selalu masalah. Lah, perkara yang statis tidak bisa mengatasi masalah yang dinamis, yang terus berkembang. Maka di situ dibutuhkan ulama mujtahid untuk mengatasinya. Makanya ada madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan para ulamanya, Imam Hambali dan para ulamanya, Imam Hanafi dan para ulamanya. Itu tujuannya itu. Ya. Jadi ini masalah haid dijelaskan oleh Al-Quran secara global aja, sedikit. Yang terpenting adalah bahwa ketika di sini disimpulkan bahwa orang yang sedang haid tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya. Sama saja suaminya yang mengajak atau istrinya yang mengajak, tetap sama-sama nggak boleh. Nisa hukum, ini sudah lain topik. Nisa hukum utawi pira-pira bojo wadone sira kabeh. Harthun iku ladang ya, tempat bercocok tanam. Lakum kaduwe sira kabeh di sini suami berarti. Ai mahallu zar'ikum alwaladah, tegese panggonan nandure sira kabeh alwaladah ing anak. Istri adalah ladang bagi suami untuk memiliki anak, menjadi perantara untuk memiliki keturunan. Jadi kalau ada orang mesti ada ibunya, ada bapaknya. Nggak mungkin orang itu kemudian tumbuh sendiri, muncul dari batu, gitu nggak ada. Faktu harsakum anna syi'tum, faktu moko nekanono sira kabeh harsakum ing ladange sira kabeh. Ladang itu apa ya? Tegal ya. Ai mahallahu tegese panggonane harsakum. Wa huwa utawi mahalluhu al-kubulu iku kubul. Kubul itu kemaluan bagian depan. Anna syi'tum anna kaya apa, hale kaya apa, ai kaifah tegese hale kaya apa syi'tum kersa sira kabeh atau karep sira kabeh. Melakukan hubungan intim antara suami dengan istrinya boleh dilakukan dengan berbagai cara. Tapi tetap bentuk apanya? Tetap adalah bagian kubulnya. Min kiamin saking ngadeg, wa qu'udin lan lungguh, wa tijain lan turu miring, wa iqbalin lan adep lan ngadep, wa idbarin lan mungkur. Boleh dengan berbagai gaya. Hubungan intim itu dibolehkan, tapi tetap tujuannya satu, yaitu yang kubul, hubungan bagian kemaluan bagian depan.
nggak boleh yang dubur ya, nggak boleh anal. Nazalah mudun apa ayat raddan krana nolak liqaulil yahudi maring ucapane wong Yahudi man atamra'atahu man utawi wong iku ata nekani sapa man, atau man utawi zauj suami, ata iku nekani sapa man imra'atahu ing bojo wadone man fi kubuliha ing dalem kubul atau farjine man, farjine imra'ah min jihati duburiha saking arah dubure imra'ah, arah burine ya, arah burine imra'ah. Ja'al waladu moko teka moko dadi al waladu sapa anak ahwalah. Ini ja'ah di sini ja'ah yang berperan seperti soroh ya, bukan ja'ah yang ja'ah yaji'u datang itu. Ja'ah di sini bermakna beramal seperti soroh, jadi tarfa'ul ismah wa tansibul khabar. Ja'ah moko tadi al waladu apa anak ahwalah iku uta. Maksudnya ahwala itu mata hitamnya itu menjadi putih gitu. Itu ahwala. Ya berarti buta. Kalau matanya yang bagian hitamnya menjadi putih itu kan berarti buta. Jadi maksudnya ahwalah itu adalah bagian hitam, bagian mata yang hitam itu menjadi putih. Jadi ada mitos di kalangan orang Yahudi bahwa apabila suami menjima istrinya dengan gaya dari belakang, bukan tuburnya ya, tapi cuma gayanya lewat belakang, maka anaknya nanti cacat. Nah mitos-mitos kayak gini ini di tradisi Jawa dan Madura ini banyak, itu nggak usah dipercaya. Ada yang hamil dilarang berdiri di pintu, nanti anaknya cacat. Nah itu nggak ada itu sebenarnya. Macam-macam lah. Orang yang hamil dilarang makan ini, makan itu, nanti anaknya jadi cacat. Atau calon suami istri gagal menikah karena apa namanya, wetonnya nggak cocok. Nah itu semua nggak ada, nggak benar. Allah dan Rasulnya menentukan calon istri dan calon suami itu cuma satu, yaitu pilihlah suami atau istri yang agamis, yang punya perilaku agamis. Bukan hanya rajin sholat, tapi juga perilakunya juga islami. Ada juga orang yang rajin sholat tapi pelit, suka marah, egois. Nah, itu namanya tidak agamis itu. Agamis itu berarti kombinasi antara rajin ibadah sama baik akhlak dan perilakunya. Kalau ada orang rajin ibadah aja, rajin sholat fardu, tambah sunat, tambah rajin zikir, tapi ketika keluar dari bertemu dengan manusia, dia tidak disukai oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena akhlaknya sangat buruk, suka menghina orang, suka membuli orang. Itu namanya tidak islami perilakunya. Cuma ibadahnya saja yang islami. Nah, Islam menghendaki kita mempunyai perilaku dua-duanya. Ibadahnya baik, bekerjanya juga rajin, akhlaknya juga tinggi, mulia. Nah, yang diinginkan, yang dimaksud dalam hadis, kawinlah dengan fadfar bidadiddin taribat yadaka. Kawinlah dengan orang yang agamis. Maksudnya apa? Yaitu tadi, kombinasi dari tiga hal. Satu, baik ilmunya, ilmu agamanya, gak harus tinggi ya. Pokoknya ilmu agama dasar sudah tahu. Yang kedua, berarti rajin bekerja. Karena orang yang gak rajin bekerja tidak bisa menjadi suami yang baik, tidak bisa menafkahi istrinya. Yang ketiga, baik akhlaknya, akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang mengikuti syariah, dan yang kedua mengikuti tradisi yang tidak berlawanan dengan syariah. Tradisi-tradisi lokal yang baik itu dilanjutkan, nggak boleh dibuang, karena itu bagian dari akhlak Islam juga kalau yang baik. Nah itu. Waqaddimu,
Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Wa qaddimu li anfusikum lan disikaken sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh al amalas sholihah ing kelakuan as-sholihah kang bagus. Katasmiyati kaya maca bismillah anil jima'i saking jima. Dan jangan lupa jima itu adalah perbuatan yang sebaiknya didahului supaya menjadi ibadah, didahului dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh ing Allah fi amrihi ing dalam perintah Allah wa nahyihi lan larangane Allah. Takutlah kalian kepada Allah dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama kewajiban itu ada yang di dalam rukun Islam yang 5. Wa'lamu annakum mulaquhu wa'lamu lan merosira anak sira kabeh anakum satune sira kabeh. Mulaquhu iku bakal ketemu ing Allah. Yakinlah kalian semua bahwa Allah, kita semua ini akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Bil ba'tsih ing hari kiamat. Fayujazikum maka bakal bales sapa Allah kum ing sira kabeh. Bi a'malikum kelawan pira-pira amali sira kabeh. Allah akan membalas amar perbuatan kita. Yang baik akan masuk surga, yang jahat masuk neraka. Wa basyiril mu'minina lan maringi kabar gembira sira Muhammad al mu'minina ing pira-pira wong mukmin alladzina taqauhu bil jannati alladzina nyatane wong akeh ittaqau kang wedi sapa alladzina ing Allah maringi kabar gembira bil jannati kalawan swarga. Ya, orang ini tugas dari kita untuk basyir, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Artinya kita semua ini mendapatkan amanah dari Allah untuk berdakwah. Dan dakwah itu yang utama ya kepada diri sendiri dan kepada anak dan istri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian. Ahli itu berarti anak dan istri. Naro dari api neraka. Itu dulu fokusnya. Ada juga sebagian gerakan ya yang sibuk ngurusi berdakwah, yang dakwahnya itu sibuk ngurusi orang lain. Keluar 2 bulan, keluar 3 hari, keluar sebulan, 40 hari, kadang-kadang keluar setahun untuk dakwah di tempat lain. Istrinya ditinggalkan di rumah. Nah, itu ya kurang bagus. Ya dakwah keluar itu baik, tapi yang harus didahulukan adalah dakwah di dalam. Bagaimana membuat istri itu menjadi orang yang baik, solihah, anak juga menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu yang paling penting. Kalau semua umat Islam seperti itu, nggak usah dakwah keluar, udah masing-masing udah ngurus dirinya sendiri, nggak usah dakwah keluar buang-buang uang. Itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga dari api neraka. Itu yang paling prinsip di dalam berdakwah. Jaga diri sendiri. Jangan sibuk dulu ngurusi orang sebelum diri sendiri terurus. Wala taj'alullaha urdatan wallahu a'lam. Wa'alimna ibana. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Bukhari bab yang ke-13 dari pengganti haji. Babu ma yunha minat tibih lil muhrimi wal muhrimati. Bab utawi iki iku bab nerangake perkara yunha kang den larang apa ma minat tibih nyatane saking wangen-wangen lil muhrimi kaduwe wong kang ihram lanang wal muhrimati lan wong kang ihram wadon. Ini larangan. Jadi kalau minyak wangi itu dilarang bagi orang yang muhrim, laki-laki atau perempuan. Wa qalat Aisyah lan dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha, la talbasul muhrimatu, orang gawe, orang nganggo al muhrimatu sapa wong wadon ihram sauban ing
kelambi pakaian, biwarsin kang den celup karo minyak wangi wars, au za'faronin utawa za'faron. Warsin itu nama minyak wangi ya, wangi-wangian. Za'faron juga begitu, jenis wangi-wangian. Nggak boleh pakai yang kayak gitu. Baju kita harus steril dari bau wangi ketika sedang ihram, baik perempuan atau laki-laki. Hadatsana Abdullah ibnu Yazid, hadatsana Laisu, hadatsana Nafi'un an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Abdullah bin Umar, qama rajulun ngadeg sapa wong lanang siji, faqala moko ngucap sapa wong lanang, ya Rasulullah, madza ta'muruna utawi apa ta'muruna iku merentah sapa jenengan na ing kita, annal basa ing yen to gawe sapa kita minas siyabih saking nyatane saking kelambi fil ihrami ing dalam ihram. Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan baju waktu ihram? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh sapa Nabi, la talbasu al-qamisah, ojo gawe sira kabeh atau ojo nganggo sira kabeh, jangan kalian mengenakan baju al-qamisah ing kelambi, wala sarawilah lan pira-pira celana, walal amaimah lan pira-pira apa sorban, walal baronisah lan kopiah ya, dari burnus, pira-pira kopiah. Illa ayyakuna ahadun ang yen to ono ahadun sapa wong siji, laisat lahu na'lani, laisat kang ora ono lahu iku kaduwe ahad na'lani apa sandal loro, fal yalbasil khuffaini, maka becik gawe sapa ahad al khuffaini ing khuf loro, wal yaqta lan becik ngetok sapa ahad asfalah ing bagian bawah minal ka'baini saking apa iku apa kemirian ya, ka'bain apa namanya bahasa Jawanya itu, ka'bain itu benjolan di kaki itu loh, di atas itu kemirian ya, yaitu pokoknya yang sebelah di kaki, yang di sebelah kiri itu kan ada benjolannya kan, di dekat telapak kaki, atasnya telapak kaki ada benjolan, itu ka'bain. Wala talbasu syai'an lan ojo gawe sira kabeh syai'an yang suwici-wici, masahu za'faronun walal warasu kang ngutik hu ing syai' za'faronun apa minyak za'faron, walal warasu lan ora apa minyak waras. Wala tantaqibil mar'atu lan ojo gawe cadar al mar'atu sapa wong wadon al muhrimatu kang ihram. Orang perempuan enggak boleh pakai cadar ketika sedang ihram, harus terbuka. Wala talbasul qaffazaini lan ora gawe sapa wadon al qaffazaini ing sarung tangan loro. Nah, ini masalah baju dan masalah minyak wangi yang dilarang oleh Rasulullah ketika orang itu, oleh syariah ketika orang itu sedang ihram. Ini tadi nggak boleh wangi-wangian dan nggak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi yang laki-laki, celana, gamis, sorban, kemudian termasuk kopiah nggak boleh. Untuk sandal itu yang dianjurkan yang tidak mata kaki ya, mata kaki tadi ka'bain itu mata kaki. Mata kaki harus kelihatan. Jadi kalau ternyata kalian memakai huf itu kan sampai di atasnya mata kaki, maka dipotong dulu. Kalau memang nggak ada lagi. Tapi kalau sekarang ya sandal tuh banyak ya, bisa dibeli. Taba'ahu anuthu ing laif Musa sapa Musa bin Uqbah wa Ismail bin Ibrahim bin Uqbah wa Juwairiyah. Wa Juwairiyah wa Ibnu Ishaq fil niqabih wal qufazaini, yang dalam masalah niqab lan qufazain. Wa qala Ubaidullah lan dawu sapa Ubaidullah wala warsun, lan ucapan lafat wala wars.
Wa kana yaqulu lan dawu sapa Ubaidullah yaqulu iku dawu sapa nabi nabi ya. Wa kana yaqulu lan dawu lan ono sapa nabi yaqulu iku dawu sapa nabi la tan takibil muhrimatuh ojo nggawe sapa muhrim wong wadon ihram wala talbasul kufazaini lan ojo nggawe sapa muhrimah al kufazain pakai kata-kata muhrimah. Kalau yang di atas pakai kata-kata mar'ah. Wa qala Malikun an Nafi'in an Ibni Umar, ngucap sapa Malik saking Nafi saking Ibni Umar, la tatanaqqabil muhrimatu. Lafat la tatanaqqab. Artinya sama. Ojo nggawe cadar al muhrimatu sapa muhrimah. Cadar itu dalam bahasa Arabnya niqab ya atau khimar. Khimar pakai kha. Itu cadar. Kalau di Arab itu sebelum Islam orang sudah biasa pakai cadar itu. Orang perempuan. Kenapa? Ya karena bisa menutupi panas. Salah satu sebabnya. Wa taba'ahu Laitsu ibnu Abi Sulaim lan anut hu ing Malik sapa Lais bin Abi Sulaim. Hadatsana Qutaibah. Jadi intinya ini sudah dijelaskan tadi ya, sudah jelas orang perempuan muhrim atau muhrimah apa? Laki-laki muhrim dan perempuan muhrimah yang sedang haji atau umroh itu harus salah satu larangannya adalah tidak boleh pakai wangi-wangian, dan untuk untuk perempuan tidak boleh pakai cadar dan kaos tangan. Untuk laki-laki semua pakaian yang berjahit tidak boleh. Jadi makainya cuma 2 kain ihram itu. Yang di atas sama yang di bawah. Hadatsana Qutaibah wallahu alam. Nah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Um 161 4 baris dari bawah dari bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'na bi ummi fitran amin wa la yujzi'u syai'un min hadza. Lan ora nyukupi syai'un apa suwi-wici min hadza saking ikilah madkur hatta yadkhula fihi ala niyati sholati sampai mlebu sapa wong fihi ing dalam syai' ala niyati sholati ing atase niat salat. Wa ala niyati anal waqtah dakhalah. Lan ing atase niat ing satune anal waqtah satune waktu iku dakhalah mlebu sapa apa waktu. Fa amma idza dakhala ala syakki, anapun nalikane mlebu sapa wong ala syakki ing atase ragu-ragu. Falasatin niyatu bitamatin moko ora ono niyatu apa niat bitamatin iku sempurna. Orang yang ragu-ragu di hutan umpamanya ya, kalau sedang daki gunung sendirian, nggak ada mobil nggak ada internet, mati, nggak bisa lihat jadwal waktu, terus matahari kebetulan sedang nggak ada, tertutup mendung, mau sholat duhur, ragu-ragu sholat duhurnya, ini sudah masuk apa enggak? Kemudian dia nekat, kalau nekat mau sholat duhur, ya udah sholat duhur aja, padahal nggak jelas waktunya, itu hukumnya tidak sah. Sebelum jelas waktunya sudah masuk apa belum. Walau kana musafiron senajan ono sapa wong musafirun iku musafir. Wa aradah maka ngarepaken sapa wong al jam'ah ing jamak salat baina dzuhri ing dalem antarane zuhur wal asr asar. Fi waqti dzuhri ing dalam waktu zuhur. Fasaha maka lali sapa wong. Au amadah utawa nyejo sapa wong. Fa bada'a maka ngawiti sapa wong bil asri kalawan salat asar. Lam yudzihi maka ora nyukupi apa madkur hi ing wong. Artinya salatnya enggak sah. Wala yudzihul asruh lan ora nyukupi hu ing wong al asru apa asar qabla waktiha sebelum waktune asar. Ila ayu sholli angin yen to salat sapa wong adzhar ing zuhur qabla ing lam saturne asar. Fatudzi'u anhu maka nyukupi apa ini zuhur anhu saking wong. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono law shalla dhuhra lamun salat sapa wong adzhara ing dhuhur fi waqti ana waktune dhuhur. Fa afsadaha maka batalaken atau ngerusak sapa wong ha ing dhuhur. Fasaha an ifsadihi iyaha
maka lali sapa wong an ifsadi saking ngerusak zuhur saking ngerusak wong iya ing zuhur. Tsumma shalla maka salat sapa wong al asr ing asar ba'da sakwise zuhur fi waktu zuhri ing dalam waktu zuhur. Maka aadah baleni sapa wong adzuhra ing zuhur sumal asrah maka kari-kari ing asar. Saya kira sudah jelas itu. Ar-rajulu yusalli. Ini ada pertanyaan dari Putri. Apabila kita diberi barang, misalkan Al-Quran, kita sudah mempunyainya, apakah tetap dipakai atau diberikan kepada yang lebih membutuhkan, yang membuat dengan akibat si pemberi akan kecewa? Sikap manakah yang harus kita ambil? Ya, pertama memberikan barang, menerima pemberian itu baik ya. Jadi kita terima aja kalau memang kita membutuhkan. Rasulullah biasanya nggak pernah menolak kalau diberi sesuatu. Tapi ada dalam hadis di Bulughul Maram dan dijelaskan di kitab Ibanatul Ahkam yang dikaji di malam hari itu, bahwa Rasulullah kalau memang beliau kurang suka, itu beliau pernah dalam kasus diberi baju khomisoh oleh seorang sahabat yang bernama Abu Jahm. Itu ternyata khomisoh ketika dipakai oleh Rasulullah merasa, karena khomisoh itu ada sulamannya bajunya, itu Rasulullah merasa kurang khusyuk sholatnya, karena kadang-kadang suka memperhatikan sulaman itu, yang sulaman yang warna-warni. Akhirnya besoknya baju yang diberi oleh Jahm itu, sahabat Jahm, dikembalikan. Ini tolong kembalikan. Jadi gak apa-apa mengembalikan kalau memang dianggap kurang cocok. Dikembalikan, dan untuk menyenangkan sahabat Jahm, beliau meminta baju yang lain yang tidak ada sulamannya, yang disebut dengan bandana jiyah, apa namanya, baju yang tidak ada sulamannya. Jadi gimana dari hadis tersebut mengambil kesimpulan, yaitu ya bisa dua cara ya. Intinya kalau kita diberi oleh orang, maka kita harus bersikap sebisa mungkin tidak mengecewakan yang memberi. Cara tidak mengecewakan gimana? Ya salah satunya kadang-kadang yang diberi itu dipakai di depan orangnya biar senang. Kalau umpamanya kita tidak butuh betul itu barang pemberian itu, ya minta izin kepada orangnya untuk, boleh nggak saya kasih nanti ke orang lain. Nah, gitu. Yang kedua, atau pakai cara seperti Rasulullah ini, diberi Quran tapi kita nggak butuh Quran karena sudah punya, maka bisa aja umpamanya seandainya kamu ngasih saya yang itu, yang lain yang lebih kamu sukai, itu bisa juga caranya. Berikutnya, saya pernah mendengar dari salah satu kiai Madura, beliau dawuh lakonah lakoneh, berarti pekerjaannya itu dikerjakan, jalaneh, jalannya itu dijalankan, kenengah kenenge. Ini ucapan yang bisa ditafsirkan macam-macam ya. Ya sebaiknya tanya langsung ke kiainya, ini apa maksudnya. Tapi intinya maksudnya itu di sini, kiai itu kira-kira ya, penafsiran saya itu, apa yang harus kita kerjakan ya kerjakan. Kewajiban-kewajiban kita sebagai, tergantung kita sebagai apa, sebagai suami ya beri nafkah kepada istrinya, didik anaknya dengan baik, didik istrinya juga dengan baik dan bijaksana. Kalau kita jadi guru, ya datang ngajar dengan aktif, jangan sering bolos, nanti kasihan murid-muridnya. Nah gitu, kira-kira itu. Laksanakan tugas dengan baik, intinya. Berikutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang pasar muamalah yang akadnya menggunakan poin dinar dan dirham, mengingat ketentuan bahwa transaksi sah jual beli di tanah air adalah mata uang rupiah. Ya menurut, kalau segi jual beli, kalau menurut mengikuti aturan negara itu nggak boleh ya jual beli dengan selain rupiah. Tapi kalau ini dinar ini dimaksudkan sebagai barter, barang untuk tukar menukar saja, ya enggak apa-apa, asalkan sama-sama
rela, kedua pihak sama-sama mau, ya nggak apa-apa. Dari segi sama-sama mau nggak apa-apa. Tapi hendaknya nggak usah diikuti ini. Karena kalau melanggar aturan negara itu namanya kita menjadi pembangkang. Pembangkang itu berarti khawarij, pemberontak, kaum khawarij. Maka sebaiknya kita menjauhkan diri dari kelompok seperti ini. Ya. Menjauhkan diri. Kenapa? Karena ini akan berpotensi merusak kestabilan suasana. Kalau kita didatangi polisi, ditahan seperti sekarang ya. Sekarang yang membuat dinarin namanya Zaim Saidi. Yang membuat poin dinar dirham ini namanya Zaim Saidi. Sekarang udah ditahan karena melanggar aturan negara. Nah itu bikin masalah, jadinya nggak bisa sholat, nggak bisa nafkahi istrinya gara-gara membuat pelanggaran. Jadi kita di Indonesia ya ikuti peraturan di Indonesia. Lihat, baca lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pilar keempat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Taat kepada negara di mana kita tinggal. Berikutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang buku yang ditulis oleh Jerry De Grey yang mana kebanyakan tema-temanya berkisar perihal penguasaan kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat oleh Amerika. Apakah itu termasuk pencemaran nama baik negara Amerika? Amerika itu negara, sebentar ya, yang pertama perlu diketahui bahwa Jerry Debra ini warga Amerika, mantan tentara angkatan udara. Kemudian dia menikah sama orang Indonesia, jadi mu'alaf, menikah sama orang Indonesia. Itu satu. Yang kedua, bahwa Jerry Debra ini adalah seorang yang penganut teori konspirasi. Ya. Konspirasi theories. Jadi penganut teori konspirasi. Jadi karena penganut teori konspirasi, dia ucapan-ucapannya tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ya karena penganut teori konspirasi itu selalu berpendapat yang berbeda dengan kenyataan. Contohnya berbeda dengan kenyataan apa? Ya seperti kasus ini yang di luar ini ya, di luar konteks ini. Kasus pengeboman Bali yang menewaskan 200 orang lebih. Itu bagi kalangan konspirasi teori, bagi kalangan teori konspirasi, itu bukan pengeboman oleh Muslim, tapi pelaku pengebomannya Amerika. Tapi nggak ada buktinya. Buktinya adalah pelakunya adalah orang yang bernama siapa? Siapa yang tahu? Hah? Ada 3 bersaudara ya, orang dari Lamongan. Itu dan itu mereka sudah mengaku sendiri di pengadilan, termasuk yang namanya Gufron ya, Ali Gufron. Itu ngaku sendiri maka sana. Nah, ini nggak mau seorang penganut teori konspirasi itu nggak mau mengikuti yang diberitakan secara resmi oleh pengadilan, oleh negara, itu nggak mau. Mereka maunya ngarang sendiri. Sama kayak orang murid santri penganut teori konspirasi. Orang tuanya penganut teori konspirasi. Santrinya nakal, suka mencuri, nggak pernah ikut kegiatan. Akhirnya dikeluarkan. Kata orang tuanya, karena ini mengikuti teorinya Jerry De Grey ini. Anak saya itu sebenarnya jenius, pinter, rajin sholat, tapi kiainya itu sentimen sama anak saya, makanya dikeluarkan. Nah gitu. Itu namanya teori konspirasi. Jadi yang benar gimana? Dengarkan sumber informasi dari sumber resmi. Sumber resmi itu yang dari tangan pertama. Ya, di Quran dikatakan fatabayyanu. Tabayyun itu kepada siapa? Ya kepada yang bersangkutan. Kalau umpamanya siapa? Nama kamu siapa? Hah? Sukron. Ada orang memberitakan bahwa Sukron ini mencuri. Maka untuk mengklarifikasi betul nggak Sukron mencuri, nanyanya kepada siapa? Yang pertama, ya kepada Sukron sendiri, sumbernya. Yang kedua kepada pihak yang berkaitan di sini, keamanan. Nah gitu. Jangan nanya sama orang yang nggak ada hubungannya. Nah masalah, ini Jerry De Grey itu banyak membuat buku yang semuanya isinya teori konspirasi kayak gitu. Ya, jadi santri Al Khairat
Jangan sampai mengikuti atau mengikuti orang-orang yang suka memakai teori konspirasi. Kenapa? Karena teori konspirasi itu cara berpikir yang bodoh, yang nggak mau mengikuti bertentangan langsung dengan Al-Quran untuk kita bertabayun klarifikasi kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk itu. Ya. Jadi tentang penguasaan kejahatan oleh Amerika, Amerika memang ada kesalahannya, tapi kesalahannya nggak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Johnny Jerry DeGray ini. Ataukah malah buku tersebut menjadi bacaan yang penting agar para manusia tidak terlalu percaya dengan apa-apa yang dipelopori oleh Amerika? Ini tidak benar. Setiap negara, setiap bangsa itu sama dengan orang. Jadi ada benarnya, ada salahnya. Amerika juga begitu. Ada jahatnya, menyerang Irak tanpa ada kesalahan. Irak itu difitnah oleh Amerika telah memiliki bom senjata penghancur massal, padahal nggak ada. Itu kejahatan Amerika sehingga membuat Irak sekarang hancur. Ada kerusakannya, tapi kebaikannya juga ada. Apa kebaikannya? Ya banyak orang Indonesia yang dapat beasiswa ke sana sekolah, mempunyai universitas-universitas yang berkualitas tinggi. Harvard, Stanford, Princeton University, semuanya itu sekolah-sekolah tinggi yang menciptakan orang-orang terkaya dunia 1 sampai 10 itu lulusan itu. Harvard, Princeton, termasuk Stanford University. Itu yang hal-hal yang baik yang menjadi milik orang non-muslim harus diperhatikan dan ditiru kalau bisa, yang baiknya. Yang jeleknya jangan ditiru. Termasuk kejelekan Amerika itu membela secara membabi buta kepada Israel yang sedang menjajah Palestina. Itu jelek. Tapi kita tidak menutup mata kepada kebaikannya. Ada banyak kebaikan-kebaikannya. Dan kalian tahu nggak, ketika perang di Irak, banyak pengungsi orang-orang Islam itu sekitar 1.500.000 pengungsi. Lari kemana pengungsinya? Bukan lari ke Saudi, ke negara Uni Emirat Arab, tapi larinya mengungsinya ke Eropa sama Amerika. Nah, itu sisi kebaikannya, diterima, ngungsi itu diterima. Padahal ngungsi itu berat loh. Kenapa? Karena si tuan rumah harus memberi makan kepada yang ngungsi itu. Kalian mau nggak rumah kalian didatangi orang kemudian numpang di situ terus menerus, nggak kerja, nggak apa? Kan berat. Itu Amerika menampung itu ratusan ribu. Eropa juga begitu, semuanya non-muslim. Jadi kita jangan anti kepada non-muslim, tapi juga jangan terlalu memuja-muja non-muslim. Ada baik, ada buruk di semua sisi. Di Islam juga begitu, di umat Islam. Contoh bukunya Demokrasi Barbar ala Amerika, upaya Amerika merusak kesehatan manusia. Nah, ini semua pakai teori konspirasi ya, jangan dipercaya. Jadi bagaimana cara percayanya? Ya baca buku-buku yang normal, yang dibuat oleh orang normal, satu. Yang kedua, ketika membaca buku itu lihat data yang diberikan dari sumber terpercaya apa tidak. Sama dengan kalian baca medsos, jangan langsung ditelan itu medsos itu. Berita yang ada di medsos itu hasil dari penelitian BIN, Badan Intelijen Negara. Itu 60% itu bohong, 40%-nya itu masih tengah-tengah antara bohong dan enggak. Jadi hati-hati kalau menerima berita, jangan gampang percaya. Ini yang lain pertemuan berikutnya ya, pertanyaan berikutnya yang satu lagi. Nanti aja nih yang lain. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.